Saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya akan meneruskan apa yang saya sampaikan kemarin. Kemarin saya berbicara tentang Elia. Betul saudara? Elia, seorang yang sangat hebat, seorang yang sangat dipakai Tuhan, seorang hamba Tuhan yang bisa menahan hujan 3,5 tahun. Seorang Elia yang bisa membuat mujizat, minyak dan tepung tidak pernah habis selama 3,5 tahun. Elia yang mengalahkan nabi-nabi Baal dan mendatangkan api dari surga. Tetapi Alkitab berkata, Elia adalah manusia biasa. Saudara dan saya juga adalah manusia biasa. Tidak lepas dari yang namanya kelemahan, tidak lepas dari yang namanya darah dan daging, tidak lepas dari yang namanya ketidaksempurnaan. Amin. Dan hari itu Elia berhadapan dengan sesuatu yang sangat menyesakan hatinya. Dan hari itu dia dikatai oleh seorang raja dan seorang ratu. Dan dia menjadi buronan di negeri Israel. Dan hari itu dia merasa hatinya sangat sesak. Hatinya sangat gundah gulana. Dan dia jatuh dalam namanya mengasihani dirinya sendiri. Itu namanya manusia biasa saudara. Itu namanya manusia pada umumnya. Tapi hari itu Tuhan mencoba menolong Elia. Dia Tuhan yang membawa malaikatnya berhadapan dengan Elia. Memberi roti kepada Elia. Dan enggak sampai di situ. Elia tetap gundah gulana saudara. Sampai Tuhan menemuinya sendiri di dalam yang namanya badai. Betul saudara? Kalau saudara di 1 Raja-Raja, Tuhan menemui Elia di dalam badai. Tapi di situ tidak ada Tuhan. Artinya apa saudara? Tuhan bisa membuat mujizat yang luar biasa dalam hidupmu dan dalam hidupku. Tapi Tuhan juga datang dalam angin yang sepoi-sepoi. Amin. Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Raja-Raja 19, kalau kita baca di situ, Tuhan datang ke Elia di dalam angin yang sepoi-sepoi. Di dalam keadaan yang sangat tenang. Di dalam keadaan yang sangat sunyi. Dia datang. Hari ini di dalam kesunyian hidupmu. Di dalam segala sesuatu. Mungkin hari-hari ini kita ngalami sesuatu yang gak enak. Hari-hari ini kita ngalami sesuatu yang membuat hati kita terbeban berat. Mari dengar suara Tuhan. Mari dengar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari membaca Alkitab. Mari dengar firman Tuhan. Dan kita percaya dan yakin Dia Tuhan yang masih berbicara sampai hari ini. Amin. Yang kedua, kemarin saya memberi contoh tentang anak bungsu saudara. Ini adalah cerita yang klasik saudara. Betul saudara? Cerita yang klasik yang sering disampaikan. Saya akan bacakan buat saudara. Karena kemarin gak sempat dibacakan. Lukas 15 ayat 15 sampai 19. Kita mau baca. Lalu ia pergi, anak bungsu itu, dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku salah seorang upahan Bapa. Di ayat 20, ia melakukan apa yang menjadi keinginan hatinya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, si bungsu ini masih jauh. Ayahnya telah melihatnya. Itu bapak kita. Ketika kita punya keinginan untuk kembali. Dari jauh pun Tuhan itu sudah melihat kita. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari
Gak sampai anaknya itu mendekat, tapi ayahnya itu berlari memeluk dia, mendapatkan dan merangkul dan mencium dia. Lalu kata anaknya itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Potong sampai di situ. Tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, belum sampai anak bungsu ini ngomong keseluruhannya. Belum sampai anak bungsu ini ngomong ke papahnya, "Papa, aku gak perlu jadi anak lagi. Aku jadi orang upahan saja sudah cukup." Dosa membuat dia mendowngrade hidupnya. Dosa membuat kita merasa tidak layak untuk menjadi anak dari bapak kita. Tapi hari itu bapak yang sangat baik. Dia merangkul dan dia mencium dan dia berkata, "Cukup, engkau gak perlu katakan lagi." Tapi hari itu dia langsung diberikan jubah, diberikan cincin, dan diberikan sepatu. Karena hari itu seorang upahan, seorang yang menjaga kandang babi, dia tidak layak untuk mendapatkan sepatu. Dan hari itu si bungsu kembali ke rumah ayahnya dengan tidak memakai sepatu. Dan hari itu juga ketika dia dilihat oleh ayahnya, dia diberikan sepatu. Artinya apa? Dikembalikan kembali martabatnya, dikembalikan lagi posisinya, dikembalikan lagi posisinya sebagai anak. Otoritasnya dikembalikan lagi. Hari ini apapun yang menjadi kesusahan, apapun yang menjadi kandang babimu, apapun yang menjadi sesuatu yang menindih hatimu, hari ini kembali kepada Bapa. Kembali kepada cinta mula-mula, kembali kepada rumah Bapa. Karena di dalam rumah Bapa kita dikembalikan jubah kita, otoritas kita, martabat kita, posisi kita akan dikembalikan kepada posisi awal, yaitu sebagai anak. Amin saudara. Siapapun kita, sejelek-jeleknya apapun, anak tetap anak. Gambar diri kita hari ini harus diperjelas. Amin saudara. Saya pakai kacamata ini karena saya ingin berkata, saya ingin jelas melihat tulisan-tulisan. Hari ini mungkin lensa hidup kita, gambar diri kita sudah dihabiskan oleh setan. Kamu tuh gak layak. Kamu sudah jatuh dalam dosa. Lihat anak kamu seperti apa. Kamu sudah pelayanan. Lihat ekonomi kamu seperti apa. Lihat istri kamu seperti apa. Lihat anak kamu seperti apa. Lihat suami kamu seperti apa. Buat apa kamu pelayanan? Hari ini kembali ke posisi awal. Kita adalah imamat yang rajani, umat yang dicintai. Dan hari ini saya percaya dan yakin dan percaya, kita adalah anak-anak bungsu yang kembali kepada rumah bapaknya. Amin. Bangsa Israel banyak juga melambangkan dari kita saudara. Dari 12 suku Israel, dari 12 pemimpin Israel, hanya 2 pemimpin yang masuk ke tanah perjanjian. Amin saudara. Hanya 16% saudara yang masuk ke tanah perjanjian. Apakah Tuhan sudah merencanakan dari awal? Saya yakin dan percaya tidak ada niat jahat dalam hati Tuhan dan pikiran Tuhan. Kalau dia sudah membebaskan, dia juga menginginkan semua orang Israel itu masuk ke tanah perjanjian. Amin saudara. Kalau kita lihat di kisahnya, 10 pemimpin bersama orang-orangnya tidak pernah menapakkan kakinya di tanah perjanjian. Itu bukan rencana Tuhan. Itu bukan rencana dari sang Bapa yang mengasihi kita. Tapi itu karena perbuatan, karena tingkah laku mereka yang tidak pernah bersyukur. Mereka selalu menggerutu,
Mereka selalu menyalahkan Tuhan. Mereka selalu berkata, lebih baik di Mesir daripada di tempat ini. Kalau saudara lihat gambarnya, 12 pengintai. Ada gambarnya di belakang yang saya itu tolong tampilkan. 12 pengintai, 10 pengintai berkata, tanah itu jelek, tanah itu tidak baik, dan kami seperti lalang. Saudara lihat, itu perumpamaan. Dan hanya Yosua dan Kaleb yang membawa hasil tanah dari negeri itu. Betul saudara? Mungkin saudara pernah lihat ketika Anda sekolah minggu. 12 pengintai ini, yang 10 berkata dirinya itu seperti belalang. Mari kita baca. Di Bilangan 13 ayat 27 sampai 33. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Dan orang Kanaan diam di sepanjang laut. Di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menentamkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak. Kami akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi bersama-sama dengan dia, dengan Kaleb berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami, perhatikan saudara, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. 10 dari 12 pemimpin yang diminta untuk Musa mengintai, mereka mengumpamakan dirinya seperti belalang. Mereka tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan pada akhirnya karena mereka menganggap identitas dirinya adalah seekor belalang. Hari ini berapa banyak orang Kristen berkata, engkau enggak layak. Itu hamba Tuhan itu. Itu kesaksian dari orang itu. Kamu siapa? Itu hamba Tuhan pendeta A. Dia bisa dapat mobil baru. Dia bisa dapat berkat baru. Tapi hari ini kita adalah umat yang rajani. Amin. Kita bukan belalang. Kita adalah orang-orang yang sudah dijanjikan untuk mendapatkan tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian, susu dan madu. Hari ini kuatkan hatimu, kuatkan tanganmu, kuatkan kakimu. Engkau akan berkata kepada tanah itu, this land is mine. Mari berdoa, mari berkata, mari dekatkan hidupmu kepada yang punya segala sesuatunya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan saya percaya kita semua akan mendapatkan tanah perjanjian kita masing-masing. Amin. Firman Tuhan berkata, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, tapi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia Tuhan yang akan menciptakan jalan-jalan baru di padang-padang gurun. Amin. Di Efesus 2 ayat 10 berkata begini. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan
Allah. Diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin saudara. Biar setiap kita hidup di dalam firman Tuhan. Biar setiap kita hidup di dalam kasih setia Tuhan. Biar setiap kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam setiap musim kehidupan kita selalu berkata, aku bersyukur, aku hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Mungkin dunia boleh berkata, musim ini akan musim yang sukar. Semua hamba Tuhan berkata, musim yang sukar, musim yang susah. Tapi percayalah, janji Tuhan tetap ya dan amin. Pemeliharaannya tetap ya dan amin. Bahkan seorang Elia pun dia diberikan food delivery from heaven. Kalau hari ini kita pesan food delivery harus bayar. Tapi Elia dapat food delivery from heaven. Dari burung gagak. Nggak pakai bayar. Hari ini pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Never give up. Never give up. Di dalam setiap musim kehidupan kita. Mungkin itu musim hujan. Atau musim panas. Atau musim bersalju. Atau musim apa? Kalau di bahasa Inggris apa itu? Musim semi. Percayalah. Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Amin saudara. Dan di Efesus 2 ayat 10 tadi karena kita ini buatan Allah. Diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Tetap melakukan pekerjaan. Tetap melakukan pelayanan. Jangan seperti Elia. Enough Tuhan. Enough. Cukup Tuhan. Cukup. Kerjakan bagian kita. Apakah kita sebagai suami? Apakah kita sebagai kepala keluarga? Apakah kita sebagai istri? Sebagai ibu rumah tangga? Sebagai ibu? Sebagai anak-anak? Ayo tetap belajar. Sebagai apapun dalam kehidupan kita. Jangan cuma nunggu. Kapan ya Tuhan datang? Tetap kerjakan keselamatanmu. Dan saya percaya dan yakin. Engkau dan saya akan finish strong. Sampai kedatangan kedua Tuhan yang kedua kalinya. Amin. Jangan malas. Jangan malas. Kerjakan. Kerjakan. Dan saya percaya dan yakin. The best is yet to come. Semua indah pada waktunya. Yang terbaik akan datang dalam hidupmu. Karena saya percaya peninggian itu datang bukan dari manusia. Peninggian bukan datang dari bosmu. Peninggian bukan datang dari hamba Tuhan. Tapi peninggian datang dari Tuhan. Amin. Dan saya percaya dan yakin. Apapun yang kita lakukan hari ini. Semuanya seperti untuk Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Peliharaan Tuhan. Ya, saya percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan katakan bahwa sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Ya. Dalam masa yang akan datang kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Tetapi satu perkara, pemeliharaan Tuhan tetap ada dalam hidup saudara dan saya. Asalkan, ya, asalkan firman Tuhan sudah memberitahukan berjalan di dalam kegelapan harus ada pelita. Ya, yaitu firman Tuhan. Selama kita ada di dalam firman Tuhan, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun kita mau tidak mau kena imbasnya. Saya teringat akan beberapa tahun yang lalu, sudah lama sih ini kejadiannya. Tapi saat tadi Luki menyampaikan firman tentang Nabi Elia dikasih delivery dari surga, saya jadi teringat akan pengalaman saya dalam kehidupan saya.
Pada waktu itu rumah saya masih di Jalan Bima ya, tidak di Jalan Kesambi. Waktu itu saya sudah jadi notaris. Saya masih ingat saya jadi notaris sudah. Hari itu dari malam hujan besar terus banjir, saudara. Saya tidak bisa ke kantor. Terus banjirnya itu luar biasa banget sampai masuk rumah saya. Kira-kira hampir selutut sudah masuk ke rumah ya. Saya tidak bisa keluar. Saya adanya di tempat tidur. Tempat tidur saya itu kurang 2 cm saja. Itu airnya sudah kena ke kasur ya. Benar-benar saya tidak berani, saya tuh takut cacing, takut ular ya. Saya paling takut yang begitu-begitu. Saya nggak berani turun dari tempat tidur ya. Kita sudah tidak bisa kemana-mana, saudara. Ada di situ. Saya bilang, Tuhan, ini bagaimana? Mau turun nggak berani, buka pintu juga nggak berani, ya. Kita nggak bisa makan. Sampai kapan ini banjirnya? Dan saudara tahu pada saat itu belum ada persekutuan, belum ada saudara-saudara yang lain ini. Kalau saat-saat ini bisa ada banjir, pasti semua orang akan ngasih, ya paling tidak ngasih ngirim apa, itu wajar ya. Ibu nantinya kena kebanjiran gitu. Waktu itu belum ada persekutuan. Jadi saya ini benar-benar tidak mengerti apa yang harus saya lakukan. Dari malam kita udah gak bisa tidur, saudara. Karena apa? Kita udah gak bisa keluar. Gak bisa keluar sama sekali. Keluar juga gak berani. Pasti kalau di dalamnya sudah segitu, di luar itu sudah lebih dari itu. Saya hanya berdoa sama Tuhan. Tuhan, burung di udara dikasih makan, saya pun akan kau kasih makan. Ini udah siang, sekitar jam 12, jam 1. Kita duduk aja di situ, saya bersama suami saya. Duduk aja, udah gak bisa berbuat apa-apa. Nyembah Tuhan ya, baca firman, cuman gitu. Kita gak bisa apa-apa. Wis, mandi gak bisa, ke belakang gak bisa. Tidak bisa, mau turun kemana, saudara. Tiba-tiba ada yang ketok-ketok pintu, saudara. Saya bilang, Pak, itu ada orang ketok pintu. Alah, kamunya denger-dengeran. Sungguh kayak ada orang yang ketok pintu, saya bilang. Terus saya nggak berani turun. Saya takut dengan cacing apa, mau ada apa di situ, saya nggak. Suami saya turun, dilihat, benar ada orang. Ya, ada orang. Saudara tahu nggak? Nganter nasi sama ayam goreng, saudara. Saya bilang, kan Ibu Nani ini kan nggak bisa keluar apa-apa. Saya bikin nasi sama ayam goreng, dimakan saja gitu. Saya bilang, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan saya. Ternyata siapa? Ada seorang ibu-ibu yang rumahnya di Jalan Kartini ya. Jadi dia itu ngelihat, waduh ini Jalan Bima banjir. Dia bisa nganter ayam satu ekor sama nasi, saudara. Sama sambal, sama lalapan. Jadi saya bilang sama suami saya, ngambil piring ini kamunya, minta maaf kali ini saya tidak bisa melayani kamu yang harus melayani saya. Saya bilang, saya paling takut dengan ada apa nanti di bawah ini ya. Kita ya makan di situ ya sampai sore ya, sampai malam, saudara. Itu bisa dimakan sampai 2 kali, makan siang makan malam. Terus lama-lama surut, saudara. Baunya luar biasa, tapi hanya semalam. Besoknya sudah dibersihin semuanya ya. Tapi saya mengucap syukur. Ingat, selama kita tidak bersungut-sungut dalam menghadapi apapun ya, Tuhan itu akan peliharakan. Saya nggak pernah berpikir ibu-ibu itu dia bukan orang Kristen loh yang ngasih ini. Salah satu klien aja. Jadi
saya bilang, dia kok bisa memperhatikan saya? Ya. Pada saat itu saya sebagai anggota gereja GKI, sebagai anggota gereja tok, jadi nggak pelayanan, nggak apa, jadi nggak ada orang yang kenal saya. Paling cuman ada beberapa klien karena saya sudah jadi notaris. Tapi satu hal yang saya rasakan, pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah berhenti. Yang penting masa-masa kesukaran jangan gerutu seperti orang Israel ya. Tapi melihat Tuhan tetap menolong saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Untuk memberikan kekuatan bagi hidup kami. Bahwa kami tidak akan pernah Engkau tinggalkan. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam keadaan apapun kami percaya Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Demikian juga akan keadaan bangsa dan negara kami saat ini ya Tuhan. Baik kemelut-kemelut yang ada saat ini. Baik mengenai kebingungan daripada Bapak Presiden kami. Dengan melihat akan masa depan bangsa ini Tuhan. Kami minta hikmat yang daripada-Mu. Kami minta kebijaksanaan yang daripada-Mu. Untuk Bapak Presiden kami dan semua stafnya dapat mengambil keputusan dan langkah-langkah yang berkenan di hati-Mu untuk mengentaskan masalah-masalah yang ada dalam negara dan bangsa kami ini ya Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Masa depan bangsa ini ada di tangan-Mu Tuhan. Kami tetap mau berdoa, biarlah Engkau tetap berdaulat atas bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami juga berdoa biarlah penginjilan, lawatan mulai terjadi baik di seluruh Indonesia sampai di 5 benua. Tuhan, buat lawatanmu, buat rencanamu harus jadi buat dunia ini sampai penggenapan demi penggenapan seluruh janjimu dan seluruh rencanamu. Jadi waktunya tiba, Engkau akan datang di awan-awan dan menjemput kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap mau berdoa. Beri kekuatan, kesehatan buat kami semua. Kami minta daya tahan tubuh yang berasal daripada-Mu Tuhan. Berikan kepada kami daya tahan tubuh Tuhan. Supaya benar-benar apapun yang Kau izinkan terjadi di bangsa ini, di dunia ini. Tapi pemeliharaan-Mu tidak akan pernah undur daripada kami. Kekuatan kesehatan tidak akan pernah undur dari kami. Engkau memberikan daya tahan tubuh kami. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Memasuki sel-sel dalam tubuh kami. Memasuki akan semua darah dalam hidup kami. Bercampur Tuhan. Sehingga kekuatan yang dari surga itulah yang dapat membuat kami tetap berdiri tegak di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami ya Tuhan Yesus. Turun atas mata kami. Atas telinga kami, atas bibir mulut kami, atas hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua yang tidak baik dalam hidup kami dipatahkan. Bapak, ini tangan kami. Biarlah tangan kami olesi minyak, kami urapi Tuhan.
Kami percaya kuasa pengurapan, sehingga apa yang kami kerjakan hari ini tidak ada yang gagal. Tangan ini menjadi berkat untuk memberkati orang lain. Tangan ini dipakai untuk menjadi alat yang berkenan di hatimu. Apa yang kami kerjakan tidak ada yang gagal. Dalam nama Tuhan Yesus, pimpin kaki kami Tuhan, supaya kaki kami ini benar-benar berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan. Sampai rencanamu jadi, tidak ada yang gagal hari ini Tuhan. Kami terus melakukan apa yang menjadi rencanamu, dan kami berjalan dalam trek yang sudah Engkau tentukan hari ini. Berkat-Mu melimpah atas hidup kami, pemeliharaanmu sempurna atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.